Ada seseorang yang sampai hampir semaput, hampir pingsan karena keluarganya meninggal dunia. Dia seperti langit mau runtuh, seperti tubuh ini kehilangan semua tulang dan otot. Lemes saya, gimana? Suami saya meninggal. Kalau ada seorang tarekat sampai begini menghadapi kematian, periksa la ilaha illallahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ini teruslah mengamalkan thariqah kita ini dengan mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, dan yang harus kita tangkap adalah esensi bertarekatnya itu. Esensi prosedur itu perlu kita pelajari. Prosedur itu perlu kita jalani. Tetapi kalau hanya prosedur kita pahami, kita jalani, esensinya tidak tertangkap, itu berarti bukan tarekat juga, ya. Esensi jangan dilupakan. Dalam thariqah kita ini, esensi yang paling pertama adalah pada zikir jahar. La ilaha illallah. Ada banyak makna ilah, tapi bisa dikelompokkan menjadi 3. Sudah sering saya sampaikan di sini. 1, ilah itu di kalangan orang-orang Arab sesuatu yang sangat dicintai, sangat dipentingkan. Maka la ilaha illallah, tidak ada yang aku cintai, tidak ada yang aku pentingkan melebihi segala-galanya illallah, kecuali Allah. Ya. Yang kedua, ketika sesuatu itu sangat dicintai, dipentingkan sedemikian rupa, dan kita sudah berjanji la ilaha illallah, tiada yang dicintai, tiada yang dipentingkan sedemikian rupa kecuali Allah, maka yang kedua, tidak ada yang dituju, tidak ada yang didamba. Itu makna ilah yang kedua, makna klaster kedua. Sesuatu yang dituju, sesuatu yang dipentingkan, dicintai sedemikian rupa. Nah, itulah ilah. Yang kedua, kalau sesuatu itu sangat dicintai, sangat dipentingkan, berarti tidak ada yang dituju, tidak ada yang didamba, tidak ada yang digandrungi, tidak ada yang dicari, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang didekati, tidak ada yang terus diupayakan kecuali Allah. Itu. Yang ketiga, ketika sesuatu sudah sangat dicintai, dipentingkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sesuatu yang selalu dituju, didamba, digandrungi, dicari, dikejar, maka apapun maunya, apapun kehendaknya, hanya dialah yang paling diladeni, dilayani, ditaati, diperturutkan. Di sini dituntut kemauan untuk berkorban. Bayangkan, mengorbankan hal-hal lain untuk taat kepadanya, mengorbankan segala tujuan lain untuk melayani dia. Kalau memang betul kita meyakini dia adalah yang paling dicintai, paling dipentingkan, kalaulah betul dia yang paling digandrungi, diharap dijadikan tempat bergantung, maka semestinya dia pula yang paling dilayani, ditaati, diprioritaskan, didahulukan. Di situ dituntut pengorbanan. Dan tidak mungkin orang mengaku beriman itu tanpa berkorban. Di mana-mana kita pelajari berbagai macam agama, bukti dari bahwa Anda beriman adalah berkorban. Oleh sebab itu semua bentuk keyakinan, apalagi agama, keyakinan agama, selalu ada korban. Nah, kita kan infak, sedekah, korban itu sebuah konsekuensi logis dari orang beriman.
Maka kita harus berani mengorbankan segala sesuatu demi Allah. Itu esensi yang pertama, ya. Betul hanya Dia yang dituju, hanya Dia yang dicintai, dipentingkan, hanya Dia yang dituju, didamba, diharap, digandrungi, dijadikan tempat bergantung, hanya Dia yang paling ditaati, diladeni, dilayani. Dan selain Dia, masih wallah, apapun selain Allah kita buang dari kalbu kita. Maka bentuk zikirnya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu esensi bertarekat. Yang kedua, kenapa la ilaha illallah? Tiada yang dicintai, dipentingkan, tiada yang dituju, didamba, diharap, tiada yang ditaati, diladeni kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Rabb bagi kita. Allah Rabbul Alamin, Rabb, pemilik alam semesta. Allah Rabbus samawati wal ard, pencipta, penguasa langit dan bumi. Allah Rabbun nas wal malaikah war ruh, Dia adalah Rabb kita, pemilik kita. Kenapa kita ilahnya kepada Allah? Karena Allah lah Rabb dari segala-galanya. Surat terakhir ditempatkan di sebagai surat terakhir di dalam Quran. Meskipun bukan urutan terakhir diturunkannya, tapi dengan ditempatkan di urutan terakhir, itu menunjukkan pamungkas. Qul a'udzu birabbin nas, berlindung kepada Rabb, Rabbun nas, Rabbnya manusia. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kalau kita yakini Allah Rabb, kita pun harus yakini Allah adalah Malik. Kalau kita yakini Allah Rabb, maka Allah adalah Malik. Malik bisa diartikan raja, bisa diartikan pemilik. Ya, ada yang membaca panjang, ada yang membaca pendek. Itu ada Malikin Nas, ada yang Malikin Nas. Kalau dibaca panjang, Malik, pemilik. Itu pemilik. Jadi kalau Allah kita yakini Rabb, maka Allah adalah pemilik manusia. Juga Maliki Yaumiddin, pemilik hari nanti. Juga Malik bagi seluruh makhluk. Oleh sebab itu, hati-hati dengan kata-kata milkun, milik, kepemilikan. Ini kalau kita terima Allah Rabb, kita terima Allah sebagai Malik, pemilik, lalu milik kita yang mana? Milik kita yang mana? Hati-hati. Islam mengajarkan kita berkorban untuk tidak merasa memiliki. Islam mengajarkan kita untuk berinfak, bersedekah, berzakat, supaya tidak merasa memiliki. Ada seseorang yang sampai hampir semaput, hampir pingsan karena keluarganya meninggal dunia. Mungkin karena bapaknya, ibunya, mungkin karena suami atau istrinya, atau pasangan hidupnya kritis, dirawat di rumah sakit. Dia seperti langit mau runtuh, seperti tubuh ini kehilangan semua tulang dan otot, lemes saya, gimana? Suami saya meninggal, atau istri saya meninggal, atau anak saya meninggal. Kalau ada seorang tarekat sampai begini menghadapi kematian, periksa la ilaha illallahnya. Memang pemilik suami kita siapa? Pemilik istri kita siapa? Pemilik anak kita siapa?
Pemilik harta kita siapa? Kenapa harus sampai begitu? Nggak boleh. Sehingga dalam Islam saja yang namanya berduka itu dibatasi maksimum hanya 3 hari. Maka kalau ada kematian, cuti jangan lama-lama. Apalagi kematian itu yang mati kan cuma badan, fisik, basyar, lahiriah. Begitu basyar mati, ruh diwafatkan, dicabut keluar. Basyar badan yang mati dikubur, busuk, hancur, musnah menyatu tanah. Ruh kan nggak mati, ruh nggak musnah, ruh melanjutkan kehidupan. Maka bagi Jalaluddin Rumi, seorang ulama sufi, kematian itu bagi seorang yang beriman adalah pintu gerbang yang indah yang akan mempertemukan dirinya dengan kekasihnya. Allah itu sangat sayang pada kita. Allah melindungi kita. Allah memberikan rezeki kepada kita. Allah menyehatkan kita. Allah membahagiakan kita. Allah yang mengatur, merawat setiap aliran darah, setiap metabolisme sel di dalam tubuh kita. Allah begitu peduli, dan Allah begitu penyayang, dan Allah begitu merindui kehadiran kita. Jadi kematian itu bukan akhir segala-galanya. Pas juga manqobahnya tentang kematian, Syekh Abdul Qadir, ya. Dan mati bukan sesuatu yang harus ditakuti. Apakah terjadi pada diri kita, pada orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, atau siapapun. Rasulullah mengajarkan supaya kita, salah satu norma hidup yang baik dari Rasulullah adalah selalu zikrul maut. Selalu ingat kematian. Selalu ingat kematian. Dan di antara celakanya manusia di akhir zaman, kata Nabi, karena mereka terkena penyakit al-wahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta pada dunia dan takut dengan kematian. Oleh sebab itu, salah kalau kita datang ziarah ke macam-macam kuburan, itu adalah untuk meminta demi kepentingan duniawi kita. Itu salah. Wajar Rasulullah pernah melarang ziarah di masa awal kedatangan Islam. Karena orang jahiliyah menganggap, ayo datang, ini kuburan tokoh. Dulu bangsa Quraisy, dulu kepala suku kita, dulu nenek moyang kita. Ini tokohnya. Dia berperang dalam puluhan kali perang. Dia banyak menghasilkan harta rampasan. Tubuhnya banyak tergores dengan luka-luka. Karena dia memiliki kelebihan. Nah, sekarang datanglah ke kuburannya untuk meminta. Untuk meminta. Minta rezeki, minta panjang umur, minta. Itu yang dihukumkan syirik. Dan Rasulullah melarang ziarah-ziarah seperti itu. Ditanamkan betul, la ilaha illallah. Hanya kepada Allah. Mantap. Maka Nabi katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku melarang kalian menziarahi kuburan-kuburan, karena kalian diajarinya untuk minta sih. Fazuru. Nah, sekarang sudah mantap iman, lakukan ziarah. Untuk apa ziarah? Untuk belajar, ya. Kafabil mauti wa'izah atau mau'izah, ya. Kematian itu menjadi pelajaran. Jadi kalau terhadap kematian itu jadi pelajaran, cukup. Tidak usah meraung-raung, menangis, tidak usah merasa kehilangan betul. Nah, jadi yakin la ilaha illallah. Kenapa Allah kita ilahkan? Karena Allah adalah Rabb kita. Dan karena Allah adalah Rabb, maka Allah adalah Malik, pemilik kita, pemilik segala-galanya. Maka menjadi orang TKN itu tidak boleh merasa memiliki. Termasuk dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi ada kecenderungan orang kalau terpilih jadi pengurus organisasi, maka dia merasa sebagai pemilik dari organisasi itu. Hati-hati. Kita sendiri selalu diingatkan, Sayyidul Qaum, pemimpin suatu kaum, khadimuhum, adalah pelayan, bukan pemilik. Kadang-kadang terpilih menjadi ketua perwakilan,
terpilih menjadi ketua majelis, terpilih menjadi ketua, dia langsung menganggap semua ikhwan TKN itu miliknya, muridnya. Wakil talqin saja tidak boleh ada rasa dan kesadaran ini adalah muridku. Murid ini murid mursyid. Jangan wakil talqin menganggap para ikhwan itu sebagai muridnya. Apalagi jadi pengurus LDTKN. Apakah di tingkat pusat, nasional, di tingkat korwil, provinsi, di tingkat kabupaten kota, perwakilan, atau di majelis masjid. Jangan merasa memiliki organisasi itu dan memiliki para ikhwan, para akhwat. Sudah begitu mengunci lagi, mengangkangi lagi, tidak membuka kesempatan yang luas. Maka akibatnya di organisasi itu terjadi pembusukan dari dalam, tidak terjadi kaderisasi. Nah itu. Sudah gitu bangga lagi, saya memimpin majelis taklim ini sudah 25 tahun. Wah, hebat dong Ustadz, mimpin majelis taklim 25 tahun. Lalu sudah berapa banyak kader yang menjadi ustadz juga selama 25 tahun. Ya, habis nggak ada sih yang bisa gantiin. Aneh kepilih lagi, kepilih lagi. Bukan aneh kepilih lagi, ente yang mengunci. Ente tidak memberikan kesempatan orang lain tumbuh. Ente mengangkangi para anggota majelis taklim. Hati-hati. Nah, kita paling tidak TKN Jakarta tidak seperti itu. Ya. Tidak, dari dulu juga tidak diberi kebebasan, beri kebebasan. Setiap orang itu siapkan kader. Ya, satu berhalangan muncul pengganti yang lain. Satu habis periode, nggak harus nunggu sampai 3 periode. Emang nggak boleh 3 periode. Itu ya konstitusi kita. Itu. Nah, pokoknya siapkan begitu ya. Jadi selalu dihidupkan, besarkan. Jangan dimiliki, jangan dikuasai. Apalagi kita jadi pengurus organisasi ya. Kita bukan menjadi dan ini terjadi bukan saja pada pengurus, kadang-kadang pada senior juga begitu. Senior karena sudah lama dia di TKN, dia banyak mengajak orang, dan dalam amalia dia banyak memimpin, dan dalam banyak persoalan dia banyak ditanya, dia akan dituakan, disesepuhkan, tapi kemudian dia merasa lebih dari yang lain. Hati-hati. Justru la ilaha, dalam puncak la ilaha, tiada ilah artinya tiada diriku. Itu puncaknya justru. Kalau sudah bisa merasakan la ilaha tiada diriku, la ilaha tiada aku, maka yang menentukan segala-galanya bukan aku. Zero, aku nol. Terjadi proses zeroing, disebut dengan fana fillah, mengnolkan diri. Ini jadi menghadapi berbagai macam tekanan, musibah yang saat ini sedang terjadi, hati-hati. Jangan merasa kita memiliki, lalu kita menjadi sangat takut dengan kehilangan. Teman-teman yang sekarang sudah menjelang pensiun juga hati-hati. Ya, jangan merasa takut dengan kehilangan. Memang sih menjelang pensiun orang disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Ya, jangan merasa takut kehilangan. Ada keluarga meninggal dunia, gak usah sampai meraung-raung sampai apalah. Ada keluarga sakit, tidak usah panik ya. Apapun yang hilang dari diri kita itu secara hakikat itu boleh disyukuri. Boleh disyukuri. Karena kamu sih terlalu merasa memilikinya, maka diambil deh oleh pemiliknya yang asli. Itu bagian dari latihan. Kamu sih terlalu merasa memiliki, sehingga akhirnya diambil oleh pemiliknya yang sesungguhnya untuk penegasan. Emang siapa pemilik yang sebenarnya? Itu ya. Nah, pemilik segala-galanya adalah Allah, termasuk dalam urusan rezeki. Kita wajib bekerja, berikhtiar, tetapi kalau soal rezeki itu sepenuhnya dari Allah. Maka sesekali kita perlu menyelenggarakan khalwat
mudah-mudahan khalwat 40 hari nanti dipimpin oleh pengurus Korwil yang baru bisa jalan lagi, karena kemarin ada tahun pemilu, itu kita tunda. Ternyata khalwat 40 hari itu sangat besar manfaatnya dalam berbagai tarekat. Dan orang-orang TKN yang pernah ikut khalwat 40 hari itu pun semua menyatakan bagus. Itu. Saya belum lama ini diskusi dengan seseorang, apakah iya dengan training 3 hari orang bisa berubah menjadi jadi benar? Setelah dalam training itu nangis-nangis, tobat-tobat apa? Tidak. Nah, kita sudah lama menjalani kegiatan pelatihan-pelatihan, dan ternyata dengan pelatihan singkat itu bekasnya nggak lama. Lalu muncul pertanyaan, pelatihan yang bagaimana yang memberikan hasil lebih panjang? Ternyata pelatihan itu harus 40 hari. Harus 40 hari. Maka Nabi Musa disuruh naik ke atas gunung, di training itu 40 hari. Di dalam Bible pun Yesus, Nabi Isa 40 hari juga disuruh puasa. Itu. Loh, kenapa kita 30 hari? 30 hari Ramadannya, puasa Syawalnya 6 hari, Senin Kamisnya sekian hari, dapat 40 hari berdekatan. Saya pikir-pikir juga, kenapa harus 40 hari? Perubahan perilaku lebih bisa bertahan permanen itu kalau trainingnya 40 hari. Nah, saya tanya pada beberapa teman ahli mikrobiologi, makanan yang kita makan dikunyah, dihancurkan, diserap, lalu dibawa ke sekujur tubuh, diserap oleh sel, menjadi bagian dari sel itu, lalu sel itu mati, lalu dia keluar. Jadi apa yang kita makan itu keluar itu berapa hari? 40 hari siklusnya. Pantas juga orang yang makan makanan haram itu banyak doanya nggak diterima. Makan daging babi itu 40 hari nggak diterima doanya, karena nyangkut 40 hari itu. 40 hari itu baru lepas keluar. Nah, khalwat 40 hari. Selama 40 hari khalwat, makanan kita jauhi, kebiasaan-kebiasaan buruk kita jauhi. Ya. Juga di Masjid Nabawi, hadisnya itu, siapa yang 40 hari sholat di masjidku, dia akan terbebas dari kemunafikan. Artinya imannya kokoh. Cuma karena jamaah haji di Madinah nggak bisa selama itu 40 hari, arba'in, 40 kan arba'in. Maka kemudian Ustadz belokin jadi 40 waktu. Justru yang 40 waktu itu sebenarnya nggak ada dasarnya itu. Di Madinah ngejar sholat, wah mau ngapain? Arba'in, 40 waktu sholat di Madinah. Nabi bilang 40 hari, bukan 40 waktu. Ya tapi kalau kita berhaji di Madinah aja 40 hari kelamaan. Banyak tugas-tugas lain, selain modalnya juga perlu besar. Nah, maka Ustadz berfatwa 40 waktu, boleh dah, pokoknya 40 ya. Nah, jadi kata 40 itu bukan sembarangan ya. Dalam hadis juga dijelaskan, siapa yang orang sudah lebih dari umur 40, kelakuannya belum berubah juga, sampai mati dia bakal begitu, susah berubah. Maka para tokoh negeri kita, pendiri republik ini, mengatur dalam konstitusi presiden itu harus 40 tahun. Diubah jadi ada kemarin. Kecelakaan apa nih? Ya, jangan ada mabuk nanti lagi. Itu. Nah, hati-hati. Nah, jadi itu. Nah, saudara sekalian, mudah-mudahan nanti khalwat kita bikin lagi yang 40 hari, kita latihan, meninggalkan segala urusan duniawi. Ya. Jam 2:30 sudah dibangunkan. Mandi, lalu sholat, macam-macam sholat dan zikir. Kira-kira 45 menit menjelang waktu subuh, sahur. Karena siangnya puasa, sahurnya pun nggak macam-macam. Itu sahurnya tadi dalam manqobah dibacakan, sesungguhnya ketahuilah bahwa tarekat kita ini didasarkan pada berapa poin tadi? 8, diantaranya adalah pengembaraan, lalu puasa, lalu
Kesederhanaan itu yang dalam bahasa umum self denial. Jadi bertarekat itu berlatih untuk melakukan pengingkaran diri. Deny, menolak, ya. Self denial, penolakan diri. Apa yang diinginkan itu jauhi. Maka ada beberapa tarekatnya itu nggak usah zikir-zikir katanya. Tetapi kamu harus jaga kesadaran. Waduh, nih buah sawo enak nih. Begitu dia sawo enak, saat itu cukup no. Itu minum air. Terus enak nih sate. Itu. Oh enak, begitu ada kesukaan, kecenderungan, keinginan, deny, tolak, tidak. Itu. Ya. Ini habis manakib Pak Haji Marwan ngundang nasi kebuli ini. Ini misal Ji, ya, misal. Haji Marwan ngundang makan nasi kebuli. Wah enak nih kebuli kambing. Justru no. Jadi nggak jadi masalah. Jadi ada tarekat itu termasuk yang banyak di jalan dilakoni oleh Cak Nun, MH Ainun Najib itu model itu. Latihnya self denial. Ketika kita mau melakukan sesuatu, begitu terasa ada keinginan, justru itu ditolak, alihkan ke yang lain. Ada keinginan, tolak. Berarti kita disuruh untuk selalu waspada kan? Kalau kita nggak waspada, udahlah haus, lapar ya, disuguhin kesukaan kita, durian, ya sudah, itu. Kalau waspada kan selalu jaga. Nah, jadi ini, maka khalwat itu latihan self denial. Jadi kalau di tempat-tempat lain, saya misalnya kalau daerah Sumatera Utara, terutama Riau, Sumbar, Sumut, Aceh, itu banyak di sana berkembang tarekat Khalidiyah. Mereka itu mewajibkan suluk, itu suluk 40 hari, dan dalam masa suluk itu apapun yang dia sukai itu disangkal, itu ya, dia mengurung diri, itu ya. Saya waktu ikut khalwatnya tarekat Naqsabandi Haqqaniyah yang dipimpin oleh Syekh Hisam di Amerika, musim dingin begitu, pagi sampai sore nggak boleh makan apapun kecuali semangkok bubur. Pagi hanya minum air putih, sore semangkok bubur. Bubur lentil. Lentil itu apa kalau bahasa Indonesianya? Sejenis kacang itu. Dan efektif, 7 hari aja langsung turun berat badan. Ente perlu Ji. Itu efektif banget tuh. Ya. Nah, maka waktu kita bikin khalwat di sini, apa kebiasaan orang? Makan nasi, stop. Khalwat di TKN Center, nggak boleh makan nasi. Itu. Lagi pula nasi itu kadar gulanya tinggi. Lagi pula nasi itu begitu dimakan rasanya enak manis-manis, dia berubah jadi gula, nggak lama kemudian orang bakal lapar. Nasi itu bikin cepat lapar. Cobalah mulai sekarang beralih latihan makan sagu. Itu justru lebih bagus, ya. Itu. Teman-teman saya yang dokter di Palembang bilang, kami dulu kecil pagi makan sagu, sudah sampai sore kerja orang tua kuat. Begitu kami ganti dengan nasi, jam 6 makan, jam 10 udah lapar lagi. Itu. Orang-orang di Papua, orang-orang di Maluku, dulu-dulu juga badannya kuat-kuat karena makannya sagu. Itu. Nah, jadi apalagi ada kebutuhan diversifikasi pangan. Kita supaya jangan bergantung pada satu pangan. Kebergantungan pada satu jenis pangan membuat pangan itu menjadi ilah bagi kita. Kalau belum makan nasi belum makan. Lu udah makan roti sebakul. Itu. Nah, jadi nasi itu bisa jadi ilah. Maka kemarin kita ganti dengan oatmeal. Oatmeal pun malah lebih mahal sebenarnya kita belikan kemarin. Cuma karena hari pertama rupanya pada nggak bisa cara masaknya. Isi dulu dengan air panas yang mendidih, diamkan sampai dia lunak. Ini dituangin aja air dingin, langsung dia makan, pada nyangkut di sini. Itu. Ya. Jadi begitu puasa, habis sholat subuh zikir sampai syuruk, habis syuruk masih zikir lagi, terus istirahat, kemudian duha bangun, terus sampai malam lagi, ya. Nah, gimana? Mau ikut khalwat kalau kita bikin?
Ini Rabi Sani, habis Rabiul Sani, Jumadil Ula, Jumadil Sani, Rajab, Sya'ban. Biasanya kita bikin Rajab itu. Ya, mudah-mudahan nih Korwil yang baru nih bisa nih, ya, Rajab ya. Yang 40 harinya itu pas nisfu Sya'ban. Jadi selesai maghrib 40 hari itu pas malam nisfu Sya'ban. Nah, selesai buka puasa, langsung deh sholat sunnah yang 100 rakaat. Pelantikan deh tuh, gitu. Dan selama halwat nggak boleh pegang handphone, itu karena handphone pun jadi racun juga sekarang. Itu insyaallah, mudah-mudahan ini dalam rangka tadi la ilaha illallah, karena Allah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, dan karena itu juga Allah adalah Al-Malik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi akui dulu Allah sebagai Rabb, akui Allah sebagai Malik, sebagai pemilik, kita lepas, maka demi mudahlah kita memperilah Allah. Itu surat An-Nas itu begitu. Kenapa ilah nomor 3? Sulit ilahnya itu Allah kalau merasa masih serba memiliki. Sulit merasa memiliki kalau belum paham betul Allah lah Rabb, penguasa. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb dulu, Allah itu Rabb. Malikin nas, Allah itu pemilik, Allah pemilik. Lepaskan, jangan kita merasa memiliki. Baru kemudian ilahin nas, plong kita ke ilahnya. Sulit langsung ke ilah kalau masih ada memiliki. Itu termasuk saya singgung tadi, datang ziarah tapi mintanya untuk kita melulu gitu. Ziarah-ziarah ke kuburan, apalagi banyak juga bikin kuburan-kuburan palsu sekarang ini. Itu ya, saya bulan lalu ke Pekalongan. Itu tokoh TKN Pekalongan itu Pak Haji Jamil. Saya bilang, ada apa ini di Pekalongan kok ribut-ribut? Nah, iya, itu kan mertua saya katanya. Jadi mertua saya itu punya teman dari kecil, teman main, sampai itu teman tua. Nah, dia nggak punya anak, dia mengangkat anak itu. Nah, anaknya ini kemudian ya kira-kira dikiaikan lah. Nah, ya, si bapak angkatnya meninggal dunia, si anak ini jadi kiai, jadi tokoh. Entah bagaimana, inspirasi dari mana, dia bikin kuburan bapak angkatnya diubah menjadi bentuk kuburan keramat, ditulis pakai nama Habib Anu. Lalu tiap tahun ada haul selama 40 malam. Jadi malam ini ceramah di sini, yang ceramah Habib Anu. Datang tuh pengunjungnya dari banyak tempat. Besok Habib ini yang ceramah, datang pengunjungnya dari luar. Warga sekitar sendiri nggak banyak. Itu yang datang itu dari luar. Tapi acara-acara haul itu kan harus pakai makan nasi kebuli. Nah, warga sekitarnya itu dipungut setiap kartu keluarga saat kakak itu sekian puluh ribu untuk membiayai itu acara haul. Jadi warga pun mulai nyindir-nyindir keluarga itu. Dia jadi Habib nih ya katanya. Nah, itu. Nah, mertua saya ini kemudian menegas, itu teman saya, sedari kecil dia bukan Habib. Keluarganya sendiri tahu ini bukan Habib, tapi kenapa sekarang kuburan suami saya dijadikan kuburannya jadi kuburan Habib, lalu harus bikin haul dan warga dimintai sumbangan untuk haul. Nah, terjadilah sebuah, ya begitulah kehidupan sosial kita. Orang itu karena terlalu hormat nunduk, nunduk. Tapi sekalinya udah kebangetan kan jadi meledak. Begitu meledak datang rame-rame dibongkar itu kuburan. Jadi bongkar atasnya doang gitu supaya nggak pakai nggak pakai. Nah, oh jadi begitu. Nah ini terjadi pada orang dekat orang TKN sendiri. Begitu juga di daerah Tegal Timur. Nggak perlu hal-hal seperti itu. Kenapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, yakini Allah Rabbun nas, Malikin nas, Ilahin nas. Rabb pemilik, penguasa, Malik pemilik, maka kita jangan merasa memiliki. Yaitu memiliki dalam arti menguasai, maka kita akan menjadi lebih mudah dalam berilahkan kepada Allah. Sering-sering lakukan self denial, yaitu ya, latihan untuk melepas apa yang kita ingini, apa yang kita cintai, lepas.
sesekali tidurlah di masjid. Kenapa? Tidur di rumah, di kamar empuk, kamar ber-AC, kasur empuk, biasa. Tidur di masjid sini, di karpet. Ngapain? Riyadoh. Riyadohnya apa? Self denial. Hidup dalam kesederhanaan, berpuasa, lapar, melakukan pengembaraan. Pengembaraan, kenapa harus pengembaraan? Orang itu kan cenderung hidup status quo. Maunya kalau udah senang di situ, situ terus, nggak mau meninggalkan. Ini justru pergi sekali-sekali. 18 ayat Quran berbunyi, siru fil ard, lakukanlah perjalanan di muka bumi. Itu perjalanan, itu bagian dari tarekat. Maka rukun Islam, masuk di rukun Islam. Rukun Islam kelima itu adalah traveling. Hajja yahujju, hijjal baiti. Hajja itu artinya menuju, melakukan traveling. Ya, lakukan perjalanan. Nah, jadi kalau yang nanti sore berapa masjid nanti malam? Nah, 1 mobil elap itu traveling ke Suryalaya. Itu. Ya. Ini teman-teman dari Pekalongan sudah kemarin bicara bagaimana kita bikin traveling ke Aceh katanya. Jadi ikhwan-ikhwan Jawa Tengah nanti datang ke Jakarta, yang dari Jawa Barat Jakarta, dari sini kita ke Lampung, dari Lampung ke Palembang, Sumsel, dari situ ke Riau, dari situ ke Jambi, Sumatera Utara, ke Aceh. Itu ada ikhwan-ikhwan TKN di lokasi-lokasi setempat. Di tempat-tempat yang kita kunjungi, kita bikin. Karena kita bawa Ustadz jago, hebat banget ya. Di TikToknya juga ramai banget itu ya. Nanti bikin tablik akbar. Tablik akbar, Ustadz Abdul Latif muncul begitu ya. Jelaskan. Bila ada yang mau talqin, ya, wakil talqin yang tinggal setempat berikan talqin zikir. Ya, sambil juga kita bikin kebaktian sosial. Itu misalnya kunjungan kepada panti asuhan di lokasi setempat. Ya, selain diberikan buku bantuan alat belajar, diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, Ustadz Odi mana Odi tadi? Nah, kasih pelatihan anak-anak remaja, motivasi itu. Jadi kunjungan itu semacam safari dakwah ke titik-titik tertentu. Ini sedang kami matangkan dengan teman-teman dari Pekalongan. Kita sewa 1 bus besar, apalagi bisa 2 bus, pasangin spanduk safari dakwah TKN. Di titik-titik tujuan ada tablik akbar, ya. Di titik-titik tujuan ada kunjungan dan bakti sosial. Di titik-titik tujuan ada training atau pelatihan khususnya untuk anak-anak sekolah. Nah, mudah-mudahan bisa terwujud, karena ini juga bagian daripada riyadoh pertarekatan itu adalah melakukan pengembaraan. Jangan mendem di satu tempat. Dari lahir sampai tua sampai mati di situ juga. Ya. Sampai-sampai kan di Quran pun disindir. Ya, kenapa kamu jadi munafik begini? Kenapa kamu jadi melakukan perbuatan kekafiran? Karena aku hidup di tempat yang penguasanya zalim. Allah jawab. Punya ayatnya apa? Alam ardullah wasi'an. Alam takun ardullah wasi'an. Bukankah bumi Allah ini luas? Itu. Bukankah bumi ini Allah luas? Kenapa tidak berani mengembara? Nah, demikian saya akhiri sampai di sini. Jadi tolong dicermati 8 dasar gerakan tarekat dari Syekh Abdul Qadir itu, ya, antara lain yang saya ringkas saja menjadi self denial. Lakukan pengembaraan, hidup dalam kesederhanaan, sering berlapar-lapar diri, kurangi tidur, itu ya, artinya lakukanlah khalwat, berlatih menyangkal hawa nafsu, Aku qouli hadza wa astagfirullahi li wa lakum billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.